Yuk, silakan Mbak Ayu, Mbak Siti, kameranya dinyalakan ya. Halo, Mbak Ayu Ambarwati dan Mbak Siti. Iya, Pak. Aduh. Ya Pak, sebentar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam saya warahmatullahi izinkan wabarakatuh. pada pagi hari ini ya kita akan mulai kegiatan pelatihan ya. Saya ingin kembali, mohon dinyalakan dulu kameranya ya supaya saya bisa terlihat bahwa Anda benar-benar mengikuti kegiatan pelatihan ini. Ya, silakan Mbak Ayu dan Mbak Barawati. Mbak siapa nih? Mbak Siti ya. Silakan kameranya dinyalakan dulu. Oke, baik, kita akan coba mulai. Oke, baik. Rekan-rekan, untuk kegiatan pelatihan ini, jadi kita langsung nanti kepada praktek ya. Jadi nanti setelah kegiatan ini selesai, maka rekan-rekan sudah bisa melakukan pengerjaan tugasnya ya yang ada di dalam Google Classroom, gitu ya. Jadi nanti yang ada di dalam Google Classroom itu silakan nanti bisa dikerjakan dari sekarang, ya sehingga nanti besok itu tidak lagi kendala gitu ya. Kendala-kendala yang dari itu apa tidak ada. Baik, yang pertama ya saya akan jelaskan terlebih dahulu. Nanti itu rekan-rekan akan kita add di dalam apa namanya Google Classroom ya. Oke, ini adalah apa classroomnya. Nanti kita akan add. Nanti rekan-rekan akan apa namanya akan eh, masuk ya seperti ini kurang lebih ya, gitu ya. Jadi nanti tinggal dibuka. Jadi pada saat nanti sudah di-invite di dalam Google Classroom, ya silakan nanti dibuka dibukanya coba di inbox ya, di inbox dibuka. Kalau di inbox apa undangannya tidak ada, silakan dibuka juga nanti di spam, gitu ya. Nah, selanjutnya ya, baik, supaya tertib juga sesuai dengan apa ketentuan kita, buat teman-teman yang belum apa namanya menggunakan pakai background Zoom, silakan pakai background Zoom dulu, karena ini juga buat laporan kami ya, gitu. Jadi mohon untuk tertib kegiatan pelatihan ini, ya mohon selama kegiatan pelatihan ini ke kamera tetap harus dinyalakan ya. Kemudian background Zoom juga harus digunakan. Dan yang paling penting juga ya rekan-rekan menggunakan pakai laptop sehingga nanti pada saat kegiatan pelatihan hari ini itu tidak ada lagi kendala ya. Sehingga nanti setelah selesai pelatihan ini Anda langsung mengerjakan tidak lagi kendala gitu ya. Jadi mohon rekan-rekan silakan yang background zoom-nya belum nyala belum diganti dulu. Kameranya yang belum nyalakan nyalakan dulu ya. Oke, baik. Nanti setelah rekan-rekan masuk ke sini ya, masuk ke apa namanya? Ke dalam classroom-nya, silakan nanti dibuka di sini ada tugas atau classroom ya. Ya, jadi saya nggak bosan-bosan nih apa ngingetin lagi nih teman-teman nih yang kameranya belum nyala, silakan dinyalakan dulu ya.
Jangan sampai nanti saya menghadapi orang-orang yang kosong ini. Ini bener ada apa nggak orangnya gitu. Ya, silakan tolong dinyalakan dulu kameranya. Dia pesertanya semuanya. Mbak Siti, Mbak Ayu, Mbak Nurul, Bu Mega, Bentar Bapak izin nyambungin ke laptop dulu. Mbak Siti ada nggak Mbak Siti nih ya, orangnya nih? Karena kami juga punya tanggung jawab kepada pihak kampus bahwa memastikan bahwa rekan-rekan yang hadir pada kegiatan hari ini adalah benar-benar yang mengikuti. Ya, oke, baik. Nanti semua yang ada di dalam classroom ini, ya rekan-rekan wajib buka ini. Ini dibuka. Jangan sampai tidak dibuka, dibuka. Ingat ya, tolong diingat baik-baik, dibuka, gitu ya. Pertama dibuka, kalau misalnya ada biodata, silakan diisi biodatanya, diisi, gitu ya. Nanti kalau sudah diisi, ya, ya ketika rekan-rekan buka ini, buka tuh view instruction-nya, ya, dibuka, misalnya dibuka ini, ya, pada saat dibuka, dia minta apa tuh, isi semuanya, apa yang ada di sini semua diisi, ya, oke, karena ini nanti sesuai dengan pilihan Anda nih, karena di sini adalah operator komputer, maka ambilnya operator komputer, gitu ya. Nah, kalau sudah nanti mengisi, ya, kalau sudah mengisi, maka nanti pastikan rekan-rekan ngasih tanda bahwa ini telah diisi. Jadi jangan cuma sekedar mengisi saja, tapi setelah mengisi biodata ini, ya dengan cara diklik ini, maka rekan-rekan diklik yang bagian ini, ya, mark as down-nya. Gitu ya. Artinya ini menyatakan bahwa Anda telah mengerjakan untuk yang apa namanya biodata, ya. Oke. Yang kedua, selanjutnya di sini ada daftar hadir, di sini daftar hadirnya. Klik daftar hadir, ya. Diklik ini, nanti diklik tune in atau serahkan, ya. Pak Dari, Oke, lanjut. Oke, selanjutnya, ya, selanjutnya rekan-rekan baru tuh bisa mengerjakan. Di sini ada soal tes praktik, ya, dibuka satu-satu dulu, ya. Nah, hari ini kita coba bahas nih, ya. Makanya kalau bisa rekan-rekan yang hari ini pakai handphone, diusahakan semua sekarang mengganti pakai laptop supaya langsung mengerjakan. Ya, kita akan gunakan waktu ini kita sampai dengan jam 12.30 atau setengah satu, ya, untuk kita ngebahas soal ini. Sehingga nanti setelah kegiatan ini selesai, setelah kita keluar dari Zoom, rekan-rekan bisa langsung mengerjakannya. Gitu ya. Makanya tadi saya minta tuh rekan-rekan di apa di dalam eh, grup, Pak Dari, ya. Halo, Pak. ya, siapa ini? Oke ya, lanjut ya. Oke, ketika nanti rekan-rekan apa namanya selesai dari Zoom ini, maka rekan-rekan bisa langsung mengerjakan. Baik, soal yang pertama. Soal yang pertama itu adalah di sini kalau kita lihat di sini, ya, di sini ada penjelasan nih. Tolong dibaca detail nanti ya. Gitu. Contoh seperti ini, sebagai seorang operator komputer, Anda dapat membuktikan mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan. Dalam skenario ini, Anda diminta untuk membuat surat proposal sertifikasi dengan format terlampir, gitu ya. Oke, instruksi kerjanya adalah begini, membuat surat penawaran, contohnya terlampir, berarti sudah ada contohnya ya di sini ya. Nah, ini contohnya nih, ini contohnya ya, seperti itu. Oke. Ukuran kertasnya adalah 4, marginnya adalah 0,5 top dan bottomnya, sama left dan right, ya, ukurannya 1 cm. Gitu ya. Kemudian gunakan logo kop surat yang dapat Anda unduh dalam Classroom. Berarti ini logonya ya. Begitu. Jadi ini adalah format suratnya yang sudah ada, yang ini ya apa namanya logonya. Makanya logonya kita pakai. Gitu ya. Oke. Kemudian berikut terampil sumber data ya atau tabel database mail match untuk nomor surat dan nama perusahaan ya. Kemudian buatlah tabel harga penawaran, gunakan formula untuk mengisi kolom total pada tabel ya. File disimpan dalam format asli ya dengan format nama file ya surat penawaran Anda. Jadi nama filenya itu ya
nanti di sini nama filenya itu harus namanya ada ini, surat ya, surat penawaran underscore nama Anda siapa nih? Misalnya di sini surat penawaran underscore misalnya di sini namanya Mbak Nova Junaini gitu ya. Jadi nama filenya itu. Oke, ya. Oke, Udah bisa lihat. simpan file tersebut ke dalam ekstensi DOC. Simpan dulu nih dalam DOC. Ya, cetak dokumen tersebut dengan menggunakan cetak dokumen PDF. Berarti ada dua nih. Satu ekstensinya DOC, dua adalah PDF, gitu ya. Upload semua pekerjaan Anda ke dalam Google Classroom-nya terdiri dari file DOC dan PDF serta sumber datanya file record ya tabel database Mailmate ya. Berarti kan kita di sini diminta untuk membuat surat penawaran yang dalamnya itu menggunakan pakai Mailmate ya. Seperti itu. Nah, lampiran datanya itu ini ya, ada format surat, ada logo sama database-nya. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, ya dibuka nih sama Anda nih, dibuka aja, ya supaya apa supaya lebih apa jelas gitu ya. Oke, berarti tiga tiga dokumen ini atau tiga lampiran ini file yang ada itu di-download sama Anda, di-download, ya. Nah, berarti format suratnya harus seperti ini formatnya, paham ya? Gitu. Jadi format suratnya itu tidak boleh di luar selain format yang sudah ada. Bentuknya harus seperti ini. Gitu ya kan tadi jelas ya format suratnya udah ada contohnya jadi seperti ini gitu ya dan ini kalau kita lihat ya satu tujuan surat itu hanya satu halaman clear ya begitu nah nanti ya nanti suratnya yang ini formatnya diunduh sama Anda unduh ya oke sudah diunduh ya oke berarti file yang pertama terkait dengan format surat sudah diunduh gitu ya selanjutnya ya kita akan buka juga logonya akan kita download ya oke ya ini kita unduh ya kita unduh oke sudah ya selanjutnya kita buka lagi database-nya ya sumber data ya kita ambil ini ya sumber datanya ya kita unduh oke berarti ada berapa file yang kita unduh Ada 3, Pak. tiga ya oke oke sekarang langsung kita eksekusi kita mengerjakannya bagaimana gitu oke kita coba kerjakan. Nah, kita close dulu supaya ini oke selanjutnya sekarang kita kerjakan ya kita buka Word-nya kita buka. Ya, silakan dibuka. Tadi permintaannya apa? Gunakan pakai apa? Layoutnya itu, size-nya itu A4 ya. Oke, papernya adalah A4 ya. Ada nggak A4 nih? Ini printnya coba dulu. Print ya. Kita rubah menjadi A4 ya. A4. Oke, kemudian di sini dia minta apa lagi nih? Tadi itu slide A4. Marginnya ya, top sama bottomnya itu 0,5. Kita gunakan pakai 0,5. Ya, berarti masuk ke page setup. Gitu ya. 0,5 ya, gitu ya. Kemudian di sini minta juga ya kanan kirinya satu, ya satu satu.
Udah ya, klik oke. Udah ya, oke. Sekarang kita buka juga tadi yang file yang di-download. Ya, kita buka. Ya, kita buka. Ini ya, tiga file ini ya. Oke, kita coba buka apa namanya si ininya, apa namanya si soalnya nih. Kan pernah ini formatnya ya. Itu, nah format seperti ini. Kemudian ya, nah ini supaya apa, lebih mudah ngerjakannya. Sebentar, saya buat seperti ini. Saya buat seperti ini. Oke, gitu ya. Oke, berarti kita di sini bikin kop surat dulu ya. Begitu. Nah, kalau kop surat berarti kan di sini kalau kita lihat ya rekan-rekan ya, supaya dia tidak berubah si suratnya tersebut, maka ketika rekan-rekan itu ya, maka bisa dibuka di sini ada yang namanya header ya, diklik header ya, seperti itu. Jadi bisa klik edit header gitu. Maka bentuknya di sini kalau kita lihat sini ada tulisan ya header, ada apa namanya seperti garis putus-putus ya, seperti itu. Oke. Kalau kita lihat ya, di sini kan ada logo ya. Maka kita masukin logonya. Ya, kita masukin logo, ya, logonya kita masukkan. Ya, logo yang tadi kita sudah unduh, ya, kita masukkan tuh logonya. Ini kan ya. Nah, ini tinggal diatur. Ya. Kalau dilihat di sini kan si doc logo ini kan nggak bisa dipindah-pindah ya. Gitu. Nah, supaya dia bisa dipindah-pindah, ya, sama rekan-rekan tinggal klik kanan aja, di kanan. Ya, di sini ada wrap text, ya, misalnya letakkan di in front text atau di behind text gitu ya. Saya bikin sini in front text gitu ya. Makanya bisa dipindah-pindah nih, gitu ya. Oke, ini sudah kita udah nih si logonya, gitu ya. Selanjutnya kita bikin ini nih, ya, CV teknologi. Nah, itu kita bikin, ya, kita bikin, kita masukkan aja ini misalnya. Ya, saya gunakan pakai masukan misalnya pakai text box, gitu ya. Oke, saya masukin pakai text box ini, ya, di insert text box yang saya masukin, ya. Terus satu di sini CV, ya, Tiko Media, nggak apa berantakan dulu, nanti kita bisa kita edit gitu ya. Terus kita atur nih supaya dia jaraknya juga bagus nih, apa namanya, sesuai nih, proporsional gitu ya. Kita masukkan di sini, ya, masuk paragraf. Di paragraf itu nanti, ya, masuk ke sini ya, di home, di paragraf, ya, masuk paragraf. Nanti sini semuanya disenggol, ya, afternya dan before-nya adalah nol. Kita bikin seperti itu supaya jaraknya itu nggak terlalu ini. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini masih ada ini ya, ada apa namanya garis kotak-kotak ya, kotaknya ya, seperti itu. Ini kita hilangkan ya. Nah, garis ini disebut dengan shape nih, ya. Oke, kita masuk ke sini, ya, masuk ke sini, masuk ada textbook gitu ya. Di textbook itu nanti di sini jadi gini, ketika rekan-rekan itu apa namanya ngeklik si shape ini, maka dia akan muncul nih menu baru di sini, gitu ya. Oke, maka nanti ini kita hilangkan shape fill-nya, kita no fill, ya, sama shape outline-nya kita no outline, gitu ya. Oke, udah ya. Jadi si garis tersebut udah hilang ya. Sekarang kita mainkan lagi di sini. Oke, di situ adalah tulisannya apa? Digital, digital platform training center. Ya, oke. Nah, ini supaya rekan-rekan juga nanti bisa apa namanya latihan juga boleh nanti nih. Jadi nanti saya kasihkan ininya filenya jalan, ya, atau saya copy aja sini supaya cepat. Ya, saya copy. Jadi saya nggak perlu ketik ulang lagi, ya. Nah, ini kita tinggal rapikan tuh. Ya, rapikan di sini, kita tarik. Ya, kita atur apa masing-masing ukuran kertas apa ininya nih. Ya, misalnya saya bikin 11 gitu ya. Ini tadi dia apa? Ini warnanya apa? Tadi biru ya. Dia warnanya biru. Ya, sorry. Ini ya. Kemudian ini tebal tadi ya. Tebal.
Oke. Kemudian di sini nanti ada lagi hotline ya. Oke, hotline ya, hotline email ya. Kemudian hotline email website. Sorry. Hotline sebentar. Apa nih? Oh, hotline-nya ini nomornya, nomor HP ya. Hotline-nya itu ya 085 316 261 399 gitu ya. Emailnya ini sama websitenya ini. Nah, udah ya. Nah, ini kan harus rata apa harus rata ya ini ya. Kita atur nanti nih, kita blok ya. Kemudian kita atur sini indennya. Ya, akan kita kasih inden di sini, klik di sini inden di row-nya. Terus kita di sini mainkan tab, tab, tab rata kan ya. Gitu. Oke, terus nanti kita atur sini. Ya, misalnya supaya dia proporsional lagi kita kasih kali hurufnya. Ya, terus nanti dia minta apa lagi tuh situ. Kalau nggak salah tuh ada garis ya, ada garis ya, dia tuh, ada garis ya. Silakan sama rekan-rekan kasih apa dikasih garis tuh. Nah, ini garis ya. Nggak apa-apa tarik aja nih. Kalau misalnya dia mencong begini ya, maka ketika kita klik dia kan mencong nih ya. Dia di sini. Nah, ya, supaya dia height-nya itu dia lurus. Kita kasih dia nol gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nanti sini kita rubah ya. Nah, ini kita masukkan misalnya tebalannya ini ya. Nah, gitu ya. Jawa Barat. Oke. Nah, kalau sudah, ini kan kita kerjanya kan di header ya, di header nih, ya. Maka kalau sudah, kita kembali lagi ke header, ya. Headernya berarti ini ya, gitu. Maka kita close header. Nah, oke. Maka nanti kita mulai kerja di sini, gitu ya. Nah, supaya kita lebih mudah, ya, saya akan coba buka seperti ini. Oke, di sini adalah ini ya. Ini saya coba bikin kopi dulu nih. Saya copy dulu deh. Ya cepet ya, gitu. Gitu ya. Kan kayak gini berantakan ya, nggak apa-apa berantakan. Ya, tugas kita adalah nanti merapikan. Oke, supaya ini cepat, cepat. Oke, ini ya. Kemudian di sini nomor apa namanya? Nomor, oh sorry ini. Ini saya gitu ya. Kemudian saya copy di sini. Ini perihalnya. Ya. Nah, ini kan masih berantakan ya, nggak apa-apa. Terus kita atur supaya dia rapi, gitu ya. Ini kita atur ya masing-masing. Nah ini pastikan ya gunakan pakai alignmentnya adalah justify gitu ya. Oke, justify, kemudian paragrafnya kita atur ya. Nah ini kan nggak rata nih, nah kita ratakan nih, ya kita ratakan. Oke, misalnya letakkan di sini, ya, kita atur perataannya itu di sini, gitu ya. Ya kita lagi di sini, kita lihat lagi di sini, dia minta apa lagi nih, ya. Berarti Cirebon di sini ya, Cirebon gitu ya. Oke, jadi kita tambahkan lagi di sini, ya. Cirebon, nah, ini Cirebon, ya di sini.
ya. Kepada yang terhormat pimpinan gitu ya. Nah, oke, kita lihat. Ya, oke. Nah, nah, oke. Ini kan suratnya sudah jadi kayak begini ya. Tuh. Kita lihat juga di sini nih. Oke. Ini kan harusnya kosong ya. Karena kan kita nggak tahu tuh. Karena nanti kita menggunakan pakai apa? Mail image ya. Itu. Nah, kita buka mail image ini. Ya, kita buka mail image-nya. Si mail image itu dia mintanya seperti apa formatnya tuh. Ya. Kalau kita lihat si mail image-nya itu dia ada nomor surat, kemudian nama TK, kemudian apalagi di sini ada Romawi ya dan sebagainya. Jadi kan masing-masing nomor tujuan itu kan berbeda-beda ya. Ya, PT Future itu nomor sekian. Nah, kita nggak boleh tuh ngisi manual, tapi kita gunakan pakai mail image, gitu ya. Oke, baik. Ini kita sekarang kita kosongkan dulu aja nih. Berarti ya kita kosongkan, ya, ya. Yang juga sama kita kosongkan. Nah, berarti yang di sini ya. Berarti yang kita isi itu ada dua nomor sama kepada pimpinan siapa gitu ya. Itu. Oke. Kita selesaikan dulu ini suratnya si kita jadi bikin dulu apa template-nya ya. Itu. Oke. Selanjutnya ya, apalagi si dokumen surat tersebut adanya nih. Oke, kita buka lagi ya. Ini ya. Ini coba kita copy. Kita copy dulu di sini. Nah, tinggal dalam ya. Kemudian juga saya copy ya, saya copy di sini. Kemudian juga ini juga sama. Itu ya. Sukses. Oke. Nah, selanjutnya kan kita juga bikin ini ya. Gitu. Beberapa produk dan jasa ya. Oke, kita bikin. Jadi kita biarkan aja dulu berantakan dulu, nanti kita baru kita atur ya supaya kerjaan cepat. Di sini apa? Beberapa produk jasa aplikasi digital gitu ya. Oke, kita bikin di sini itu kan di sini ada sekitar apa nih produknya ada 4 ya. Kita bikin yang ini nih, yang kotak-kotaknya dulu nih. Oke, kita bikin ya, insert misalnya. Bisa nggak kalau pakai ini nih, pakai smart art bisa nggak nih? Smart art di dalamnya juga nih. Ini ya, kita coba ya. Oke, kita coba masukkan dulu di sini. Di sini namanya SAP ya. Ini SAD, ini WPL. Yang ini hosting, ini domain, domain hosting ya. Nah, kalau rekan-rekan bisa mau nambah gimana tuh? Ya. Kan kalau kita tadi kan mau pakai smart art ya. Tiga aja smart art-nya ya. Kemudian nanti di sini ada yang namanya text pen. Ya, text pen itu nanti kita tambahkan sini. Nah, tambahkan lagi. Saya kurang satu lagi nih Pak, apa sih ininya kotaknya? Tinggal enter lagi. Nah, tuh, ya. Oke. Oke, kita apa lagi situ tuh SAP, kemudian maintenance ya sini. Maintenance. Tuh. Terus kemudian yang SAD apa aja tuh? SAD itu produknya. Ada hosting, domain itu sama ya, gitu. Hosting, domain, sama maintenance. Ya, yang WPL juga sama. Hosting, domain, dan maintenance. Oke.
Nah, ini kalau kita lihat kan ini ada empat ya. Berarti kan e-commerce ya, gitu. Nah, kita tambahkan tuh, ya, namakannya bagaimana gitu kan. Nah, kita ini aja, kita geser. Nah, jadi itu. Sini apa namanya di sini? Namanya e-commerce. Enter. Kemudian kita tap sini, tap ya, sama hosting, ya, domain sama maintenance. Ya, kalau udah jadi. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak, rekan-rekan? Ada pertanyaan? Bapak maaf izin bertanya, Pak. Ya, Bapak tadi kan ada beberapa peta ya, Pak, lebih dari satu. hmm, Berarti untuk template suratnya mah sama aja, cuma beda nama PT-nya aja apa sama betul, nomornya. betul. Ya, tapi nanti penggunaannya pakai apa? Pakai mail image ya, nggak boleh pakai manual ya, gitu ya. Iya, Oke, Pak. udah ya. Oke, ini udah nih. Tengah, terus minta apa lagi dia tuh? Ya, di sini adalah ini ya, ada berikut itu ya. Bikin di sini, berikut ya, adalah harga produk aplikasi digital, gitu ya. Ini ada berapa tabel nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kita coba bikin enam ya. Tuh, set, gitu ya. Kita bikin sini nomor, kemudian nama aplikasi, hosting, harga, ya, biaya maintenance, sama total, gitu ya. Nah, ini untuk menambahkan baris lagi, tinggal di rekan-rekan nanti bisa ya, ketika kita mau menambahkan baris ya, seperti bonnya lagi, rekan-rekan bisa di sini. Ketika kita klik, ini kan kita ketika kita klik di sini, tabelnya akan muncul menu di sini ya. Nah, klik sini ada tabel layout. Tabel layout tadi bisa begini. Ada berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat, gitu ya. Atau bisa gunakan juga pakai apa namanya, pakai tab ya, di keyboard tuh ada tab ya. Tuh dua, tiga, ini semua kayak gini ya, jadi itu. Gitu ya. Oke, di sini ya kita atur ya, atau misalnya nanti setelah ini kita bikin dulu nih sistem, kita copy aja nih ya, kita copy, sekarang kalau di copy administrasi pegawai. Jadi apa yang ada di dalam format itu wajib diikuti, tidak boleh ada yang tertinggal atau kurang, ya. Website, profil, lembaga, website, toko, ya. Ini harganya 15.000 ya, 15 juta ya, tuh 23, tuh 23, oke, ini 10 juta, tuh 23, tuh 23, oke, ini harganya 5 juta, tuh 23, ya 3, 23, oke, ini 35 juta, 23, 23, oke, sini ya, harga maintenance 1.500.000 ya, 23, 23, oke, ini juga sama, oke, udah ya, oke. Nanti kita apa, tinggal kita atur di sini nih. Nah, coba kalau kita atur gimana supaya rapi nih. Ya, kita atur auto fit konten ya. Oke. Kalau kita lihat kan kita diminta ya, menghitung ya. Gitu. Menghitung nih. Kira-kira berapa hitungannya nih? Ya. Oke. Bisa nggak pakai rumus di Excel apa di Word ini? Menurut rekan-rekan. Bisa ya? Kita coba ya. Barangkali bisa ya gitu. Ya.
Kita coba bareng-bareng nih. Bapak kalau pakai manual boleh nggak sih, Pak? Nggak boleh, nggak boleh. Anda kan mau disertifikasi, harus harus ini kan? Iya, nggak boleh ya. Itu nanti ketahuan tuh nanti tuh. Jadi meskipun nanti hari ini Anda mengerjakan juga, ya nanti akan ketahuan tuh ini kerjakan manual atau tidak. Karena kami punya sistem ya untuk mengecek bahwa ini pekerjaannya apa namanya manual atau tidak gitu, gitu ya. Kalau Bapak kalau bikin tabel juga nggak boleh manual, Pak. Langsung ke menu tabelnya. Emang gimana sih? Selama ini gimana bikin tabel? Kalau bikin tabel itu langsung ke menu tabel, Pak. Biasanya untuk kolomnya ada berapa kayak gitu. Kalau Bapak kan tadi satu-satu. Ah, ini kan, ini tabel kan ya? Iya, Ini kan, ya bisa aja, nggak apa-apa. iya. Mau langsung juga boleh gitu, Oh, berarti kayak gitu juga boleh, nggak Pak. apa-apa gitu. Ya, Iya, Pak, makasih. oke, gitu ya. Oke. Nah kalau ngitung ini gimana nih? Ayo, rekan-rekan gimana? Ngitung ini. Bisa gak sih? Belum Kalau bisa, mau, Pak. eh, menurut Kak, rekan-rekan bisa ngitung nggak pakai ngitung rumus ini? di Word. Bisa nggak di Word rumusnya? Belum pernah tahu, Pak. Ya, yang sudah tahu siapa? Yuk bantu saya dong. Kita coba ya, kita bareng-bareng ya. Mudah-mudahan berhasil gitu ya. Oke, kita masukin ya. Jadi kita letakkan kursor kita di sini ya. Kita letakkan di sini. Kemudian coba kita fill ya. Di sini ada formula. Nah, gitu ya. Oke. Di sini karena sum left ya, berarti dia menghitung yang di bagian sebelah kiri ya. Ini kan kiri ya. Yang sini kanan ya, seperti itu. Nah, nomor formatnya itu di sini ya saya tidak mau menggunakan pakai apa namanya? Misalnya tidak mau menggunakan pakai desimal setelah apa belakang di belakang koma itu nggak ada desimalnya seperti itu. Saya gunakan pakai sini 0,00. Misalnya seperti itu ya. Contoh aja gitu ya. Bisa nggak kira-kira? Bisa ya. Kita ulang lagi ya. Oke, kalau saya nggak menggunakan pakai itu. Apa nggak menggunakan pakai apa desimal ya. Langsung aja di sini 0. Gitu. Bisa ya. Benar nggak? Apa 15 juta ya ditambah dengan 1.500.000. Benar ya? 16.500.000 ya. Oke, gitu. Nanti juga sama gitu ya. Jadi nanti rekan-rekan sama seperti itu juga sama ya. Misalnya berarti apa nih? Ini apa left? Tetap left ya. Kan kita menghitung di sebelah sampingnya ya. Kita kalau misalnya kita above gimana coba tuh? Itu aja apa? Sama jumlahnya. Tapi kalau misalnya tadi kita menggunakan pakai left, karena kan left ini ya. Tapi kalau misalnya dari above, berarti kita menghitung ya, dapat di atas tuh subnya tuh, gitu ya. Oke, kita menggunakan pakai left, ya, gitu ya. Ya, ini juga sama, ya. Jadi kita tentunya adalah yang angka di samping, gitu ya, sama, gitu ya. Oke. Nah, ciri-ciri kalau misalnya kita nih hitungnya pakai apa rumus, ya, ketika kita klik ini warnanya hitam nih, ya. Tuh, jadi kalau misalnya kita ngitungnya pakai apa ngisinya manual, itu nanti ketahuan tuh di situ. Ya, jadi nanti pastikan kadang-kadang jangan apa guna pakai ya. Oke, apalagi nih kira-kira nih di sini mintanya. Ini ya. Oke, kita copy sini nih. Kita copy. Ini ya, tempat kami. Nah, ini nanti nggak boleh kayak begini nih. Ini kan sudah pindah apa pindah halaman nih, nggak boleh, gitu ya. Maka apa yang kita harus apa kita atur? Ya,
Ya, mau tidak mau kita harus atur nih fontnya, gitu ya. Fontnya kita atur, ya kita perkecil 11, gitu ya supaya dia bisa masuk, gitu ya. Oke, ini kita, oke, gitu ya. Oke, selanjutnya berarti kan di sini kalau kita lihat, ya kita lihat itu kan di sini ada dua kolom ya, dua kolom ya. Ini kolom satu, kolom dua ya, gitu. Kita rubah sekarang. Oke, sekarang kita rubah ya. Berarti yang kita blok itu untuk jadikan kolom ini ya, ini ya. Dari mulai kata-kata dalam sampai dengan apa akses ya, dengan digital ini ya, yang kita blok, kemudian masuk kemana nih kira-kira nih, rekan-rekan. Di layout ya, kita masuk ke layout, ada di ini layout ya, di layout masuk ke kolom ya. Tadi kan dimintain dua kolom ya, dua kolom ya, seperti itu. Dan kolom ini nanti dia ada apa tuh? Ada pembatasnya ya, ada pembatasnya tuh, garis ya. Nah ini kita masuk ke sini, ada more kolom ya, kemudian nanti sini line between. Nah, gitu ya, seperti itu. Bisa seperti itu ya. Nanti di sini kan tadi hurufnya D-nya besar ya. Ini huruf alfabet besar nih misalnya hurufnya. Supaya dia besar hurufnya, maka pakai apa nih kira-kira nih supaya tadi yang huruf depannya doang nih kayak semacam dalam tapi D-nya besar, akses tapi A-nya besar. Pakai apa kira-kira nih rekan-rekan? Yuk, ada yang tahu nggak? Pakai apa? Pakai yang namanya drop pad ya, drop pad ya. Sini ya, ada di insert. Ini juga sama, pakai ya, drop pad. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oke ya. Bapak mau izin bertanya. Ya, Tadi berarti pas ngitung total itu tinggal kita klik file terus formal ya? iya. For apa tadi? Formula. Formula. Yang field ya, Iya, field itu formula ya. terus formula. Iya, Terus nanti otomatis ke jumlah ya Pak ya berarti ya? iya. Kita menjumlahkannya mana nih? Angkanya mana? Berarti kan kiri ya. Kiri itu artinya ini ya. Ini dengan ini ya. Hmm. Heeh. Gitu. Tapi kalau misalnya kita tadi apa bilangnya above, berarti dia akan ngitung di atas tuh, di atas sini. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada yang tanyakan lagi? Tadi yang ini yang kolom biru ini Pak, itu bikinnya manual apa gimana ya Pak? Soalnya tadi, Ini, eh, jangan manual. Kita guna pakai smart art. Ya. Gimana caranya? Saya ulang lagi ya. Terus ini deh, saya gini lagi nih, contoh nih. Ya. Maka rekan-rekan bisa masuk sini ke insert, ya. Kemudian ada smart art, ya. Di smart art, cari di sini ada yang namanya all, cari di sini ada yang namanya group list. Ininya oh, stylenya group list ya, group list. Ya, klik. oh iya, iya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Cukup Bisa? Bapak. Terima kasih. Ya, nanti kalau misalnya seperti ini kan, kan tadi gampang ya. Misalnya tadi apa judulnya tuh? Ya, SAP. Berarti kan ini judulnya ya. Ini SAP. Apalagi tuh? SAD. Apalagi tuh? Di sini ada WPL. Nah, tapi di sini ada kok apa? Hanya tiga doang nih. Ya, cara menambahkannya berarti setelah ini nih. Sorry, ini kita kembali dulu. Saya bikin dulu hosting, main, gitu ya, enter ya, maintenance. Ini nggak copy aja mungkin ini coba. Ya, tidak sama. Enter. E, gitu ya. Enter. Di tab ke dalam.
Apa sama? Bisa? Bisa ya. Nanti ini tinggal Ya, Pak. diatur apa besar kecilnya. Ya, tinggal Ya, diatur Pak. sama Anda besar kecilnya seperti apa. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nah, ini nanti tinggal posisinya diatur ya. Ya, berarti kita si format ini hanya satu lembar ya. Kalau nanti dia sampai dengan lewat apa lewat halaman kedua, berarti salah itu. Clear ya? Oke. Nanti setelah itu coba kita simpan dulu ya. Ini kita simpan dulu nih. Ya, kita simpan misalnya ya nanti disimpan di folder Anda nih, misalnya Anda bikin folder nih. Ya, misalnya di sini bikin folder namanya ya pelatihan dan Serkom ya OKM gitu ya. Oke. Di sini misalnya adalah tadi apa namanya eh, namanya surat penawaran gitu ya. Ya, nama Anda misalnya di sini ada namanya misalnya Bejo Musiman gitu ya. Ini kan bentuknya baru baru Word ya. Oke. Kita save dulu, save dulu. Oke. Nah, sekarang kita buatkan database-nya ya. Database-nya kan kita ikutin seperti ini ya contohnya ya. Tadi ya. Oh, tuh, kayak itu. Ini ya. Ya, kita buat database-nya nih. Nah, kita buat database-nya tetap di Word nih. Lihat. Kita bikin lagi dokumen baru di sini, file ya, dokumen. Ya, kita lihat di situ. Nah, di sini kita bikin tabel. Ada dua, ini tabelnya kan ada dua kolom, apa dua dua ya dua kolom ya, dua kolom dan ada berapa ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya. Gitu. Oke, kita masukin sini ya, dua kolom, 6 baris, gitu ya. Di sini adalah nomor ya nomor surat. Ini nama perusahaan. Nah, kalau misalnya kan ini kok apa itu di contohnya adalah si database-nya dia harus huruf besar apa kecil atau besar semuanya. Nah, ini tinggal rubah ya. Di blok aja cuma nih, di blok ya. Di blok di sini ada yang namanya uppercase. Jadi uppercase itu fungsinya adalah merubah huruf kecil menjadi huruf besar semuanya. Ya, kalau sentence case itu hanya memberikan apa namanya huruf besar di awal, ya. Bentar. Gitu ya. Oke, kita akan gunakan pakai uppercase, ya. Oke, kita lihat situ formatnya apa di situ. Itu kan 101 ya TM Tiko Media ya garis miring X 2022. Ini adalah PT Future Indo ya. Ada 102 TM, nah, copy aja misalnya nih. Ya, yang saya rubah nih. Ya, 2, 3, 4, 5. Gitu kan. Oke, kemudian di sini adalah cuma PT-nya beda ya. PT Nusa Bahagia. PT Harta Graha. PT Tiga Arya. PT Tani Makmur. Oke, ini kan database-nya ya. Oke, kita simpan ya. Kita simpan. Kita simpan di sini ya. Save as database-nya ya. Kita simpan di dalam folder yang sama ya.
Kita simpan di sini ada database-nya. Nah, ini nama filenya gini ya, database. Tapi dalam bentuk extension adalah robot. Ya, kita save. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita close lagi yang ini nih. Nah, kita buka yang ini ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan mainkan untuk apa namanya mail matching ya. Itu. Nah, bagaimana kita mulai pakai mail match? Ya, oke. Kita pahami dulu nih bahwa dokumen ini pertama kalau kita lihat ini hanya satu lembar ya. Yang sini ya, ada satu lembar ya, satu lembar ya. Nah, kalau secara logika, tadi kan undangannya ada berapa? Ada 6 apa 5? 5 ya, ada 5. Maka ketika nanti dicetak dalam bentuk PDF itu harus ada 5 halaman. Satu file PDF, maka dia harus menyimpan ada 5 halaman. Kan gitu ya. Kan tadi ada PT ini, PT ini, PT ini, PT ini, gitu ya. Seperti itu. Sedangkan di Word-nya ini kan hanya satu halaman. Tapi ketika nanti rekan-rekan itu di-convert ke dalam PDF, maka PDF-nya tersebut harus menyimpan beberapa halaman sesuai dengan record tadi. Oke, sampai sini dulu, dipahami dulu. Paham ya? Oke. Sekarang bagaimana cara kita ya memasukkannya? Nah, ini kita gunakan pakai mailings. Ini perhatikan ya. Mau diperhatikan ini. Ya, masuk di mailings, kemudian di pilih select recipient. Nah, di sini pilih use an existing list. Kita pilih sini. Ya. Tadi database kita disimpan di mana tuh? Di sini ya. Oke, kita simpan di sini apa? Kita gunakan database, kita buka. Oke ya. Udah ya? Udah masuk ya? Oke, sekarang kita gunakan sini. Nah, ini udah ada ya? Udah ada ya? Ada nomor surat ini. Oke, sekarang kita masukkan di sini. Ini yang titik-titiknya sekarang kita hapus. Saya akan gunakan pakai yang ini ya. Di menu mailings, sini ada namanya insert match field. Nah, ini kan tanda tanda bahwa database kita sudah masuk sini, udah berhasil nih. Kita masuk ke sini, nomor surat, gitu ya. Pimpinan siapa di sini, ya. Pimpinannya siapa di sini, nama perusahaan, gitu ya. Bagaimana kita melihat hasilnya? Kita lihat di sini adalah, nah, ya, gitu ya. Oke, kita lihat sini nih di bagian preview result. Record 1 pada Future Indo nomornya 110. Record 2 Musa Bahagia. Record 3, record 4, record 5. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Gampang ya? Bapak maaf, Hmm? mau nanya. Berarti tadi kan yang nama PT sama nomor surat kan itu dibuat Word dulu ya, Pak. Hmm. Nah, terus bisa langsung ada di apa namanya menu My Links itu gimana Pak tadi, Pak? Minta tolong Nah, diulang Pak yang itu. oke. Masih bingung. Lihat ya. Yuk, semuanya perhatikan ya. Bagaimana cara kita memasukkan tadi database yang ada di Word tadi ya, dihubungkan ke dalam format surat kan begitu ya? Itu. Caranya adalah buka format suratnya, kemudian di sini ada mailings, ya. Di sini ada select recipient. Diklik, pilih use an existing list. Buka ya, kemudian cari filenya tadi di mana nyimpennya. Oke, tadi kan kita bikin folder di sini ya. Nama foldernya adalah pelatihan dan Serkom UKM, gitu ya. Kita buka di sini. Nah, kita buka sini database, gitu ya, database, klik open, gitu ya. Nah, supaya kita tahu bahwa ini surat sudah masuk apa belum, ada database sudah masuk belum ke dalam surat ini, ya. Memastikan bahwa kita ini sudah berhasil menghubungkan antara database dengan format surat kita, maka kita bisa cek di sini. Ya. Nah, kalau di sini sudah muncul yang tadi judul dari apa headernya tadi dari tabel yang ada, maka ini sudah berhasil. Ya, berarti ini kita masukin nomor surat, ya nomor surat, ini nama perusahaan. Nah, bagaimana melihat hasilnya? Di sini ada preview bisa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Udah ya? Oke. Nah,
Kan tadi permintaannya si soal ini apa nih soalnya nih? Si soal tadi dia mintanya apa tuh? Ya kan? File ekstensi PDF ya, semua dokumennya ya. Cetak ini ya, cetak dokumen dengan menggunakan cetak PDF gitu ya. Oke, maka ini kita cetak nih ya. Jadi konteks di sini cetaknya adalah dalam bentuk PDF bukan di print loh, gitu ya. Nah, bagaimana cara mencetaknya? Ya, kalau kita lihat di sini kan ada berapa record nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, maka ini nanti ketika dijadikan PDF, ini harus ada 5 halaman. Tapi kalau ini kan hanya 1 halaman ya. Seperti itu. Oke. Bagaimana cara mencetaknya? Diklik sini. Finish, print dokumen, ya. Pilih di sini print recordnya adalah, kalau sini all berarti print record all-nya berarti dia akan mencetak semua record yang ada. Tadi kan ada 5 ya. Kita klik OK. Ya. Nanti di sini nama printernya kita rubah jadi PDF. Cari di sini Microsoft PDF ada nggak? Cari ya. Sini. Nah, ini ada ya contoh Microsoft Print to PDF. Ya. Klik OK. Ya, maka dia akan diminta disimpan di mana nih? Oke, kita simpan lagi di sini. Di tadi apa? Di folder yang tadi kita buat ya. Ini ya. Tuh. Sini ada tadi apa namanya? Surat penawaran ya. Dia ekstensinya sudah PDF. Save. Oke. Nanti selanjutnya coba kita cek ya. Sudah hasil apa belum? Kita cek. Ya, kita buka di sini. Ya, ini ya. Berarti sudah 3 file ya. File pertama adalah PDF, yang kedua adalah database, atau yang ketiga adalah formatnya. Gitu ya. Kita buka. Oke, kita lihat di sini. Ada berapa di sini? Ada 5, 1 of 5. Artinya sini ada 5 halaman. Ya. Feature, Nusa Bahagia, Harta Graha, Giga Arya, dan Makmur. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Ada yang bertanyakan silakan. Cukup Pak. Cukup ya. Oke. Hal yang lupa-lupa ingat ya lagi. Lupa ingat kayak lagu aja sih Pak judul lagunya. Oke, baik. Nanti saya kirim lah itu apa rekamannya ya. Itu ini sekarang kita rekam ya supaya rekan-rekan juga nanti bisa bisa ini apa namanya bisa mengikuti ya, gitu mengulang lagi. Oke, baik. Nah, selanjutnya bagaimana mengimplementasikan ini ke dalam apa mengumpulkan tugasnya ya ke dalam classroom-nya. Oke, kita buka ya classroom-nya ya. Kita buka classroom-nya. Baik, classroom. Oh ini. Ya. Nah, selanjutnya ketika Anda sudah mengerjakan semuanya, makanya diupload. Ya. Diuploadnya di mana tuh? Tadi ini kan karena kita tadi mengerjakan yang Word ya. Gunakan di sini. Ya. Klik di sini ya. Add or klik. Klik ya. Yang diupload adalah file ya. File ya, kemudian browse ya. Kemudian kita buka tuh tadi foldernya apa tuh? Ini ya. Nah, ini kita coba masukin semuanya ya. Semuanya. Itu. Jadi 3 file itu sudah di-upload. Ya. Nah, kalau sudah semuanya di-upload, jangan lupa tune in atau serahkan. Klik serahkan. Tune in. Gitu. Berarti tugas Anda untuk yang pertama, untuk soal pertama tuntas selesai. Gitu ya. Nanti kalau misalnya ada asesor yang apa namanya misalnya misalnya kalau begini, ada catatan di asesornya ini tolong ada yang perlu diperbaiki nih, gitu ya. Karena ada kekurangan sebagainya. Nah, silakan berarti Anda perbaiki dulu. Ya, bagaimana cara memperbaikinya? Nanti dilihatnya di mana? Nanti Anda bisa lihat di sini nih, di bagian ini. Ya, kalau misalnya ada tulisan, misalnya add comment-nya apa di sini nih, gitu ya. Nah, kalau misalnya diperbaiki bagaimana? Tinggal di unsubmit, ya, atau dibatalkan, gitu ya. Upload lagi, ya, serahkan lagi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Berarti nanti setelah kita zoom ini bisa langsung ini ya, kadang-kadang bisa langsung ini ya, mengerjakan ya. Oke.
Apa namanya? Ada pertanyaan lagi nggak? Bapak izin Ya. bertanya, terkait pengumpulan itu kan dari aku sendiri kan lagi kerja ya Pak ya, dan itu tuh kan nggak bawa laptop Pak. Hmm, Kira-kira kalau misalkan untuk pengumpulannya sore setelah pulang kerja boleh nggak nggak Pak? apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting pada saat besok ujian itu Anda sudah beres gitu, gitu kan ya. Gitu. Oke, Terima kasih. oke sama-sama. Nah, Pak, tanya Pak, silakan Pak. itu perihal ada classroom itu ambilnya dari mana ya? Gimana Uangnya Pak? itu. Itu classroom itu dari mana ngambilnya kita? Oke, pertanyaan bagus nih. Nanti, makanya kan tadi kan saya di grup ya. Saya di grup itu kan minta ya tadi ya. Minta Ya, rekan-rekan itu untuk apa namanya mengisikan nama dan email ya, gitu ya. Nanti itu saya add ya email yang Bapak dan rekan-rekan semuanya tadi sudah ngirim ya. Saya input ke dalam sini nanti ya. Nanti ya rekan-rekan itu akan ada notif undangan di dalam apa namanya emailnya gitu ya. Nanti cek email. Ada nggak undangan itu dari Tikom gitu ya. Namanya Exam Tikom gitu ya. Kalau ada undangan nanti tinggal diklik aja gitu. Gitu ya. Jadi nanti ini sama apa sekarang belum belum saya masukin. Nanti ya setelah itu baru saya masukin. Gitu ya. Iya. Ada lagi? Ada lagi ya? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke soal yang kedua. Ya, ke soal kedua. Oke, berarti soal pertama selesai ini ya. Selesai. Oke, saya ingatkan lagi. Jadi semua yang ada di dalam classroom ini semuanya wajib dibuka sama rekan-rekan. Tadi biar tak diisi apa diisi dulu datanya. Data hadir diisi. Pokoknya yang tidak boleh tidak apa yang tidak apa jangan sampai dan terlewat, gitu ya. Oke, berarti soal pertama selesai nih, gitu ya. Sekarang tinggal kita buka yang soal kedua. Oke. Soal kedua, kita lihat instruksi di sini, ya. Di sini ada instruksinya, unduh lembar kerja spreadsheet di Google Classroom, ya. Isi kolom gaji pokok, gitu ya. Kemudian isi kolom tunjangan, isi kolom gaji bersih, isi baris jumlah dan isi apa baris total gaji bersih. Gitu ya. Contoh aja ini, gitu ya. Nanti coba kita buka ya, kita buka, kita unduh. Ya, kita unduh. Ya, saya buka juga di sini Google Sheet. Oke, sebentar. Oke. Nanti kalau sudah sama rekan-rekan diunduh ya, diunduh dulu ya, diunduh dulu, download. Oke. Oke. Di sini kan kita diminta untuk menghitung gaji pokok ya, gitu. Jadi si Amir jabatannya staf, gaji pokoknya berapa, gitu ya. Kemudian tunjangannya berapa, gitu ya. Nah, kita kan bisa lihat dari sini ya, gitu. Jadi ada tabel bantu di sini nih. Jadi di dalam Excel ini ada tabel bantu nih. Yang pertama ada tabel bantu, tabel gaji dan tabel tunjangan. Yang harus kita isi adalah bagian ini nih. Ini kita isi nih. Ini isi sama kita. Ini juga diisi. Ini diisi juga nggak boleh manual ya. Harus pakai rumus. Ya, karena kemarin kita nemukan tuh teman-teman banyak pakai manual tuh. Ya, yang pakai manual ya. Oke, kita coba pakai ini ya. Oke. Kita akan gunakan kira-kira menurut rekan-rekan nih yang sudah pernah belajar Excel ya. Kira-kira tabel ini bentuk tabelnya apa nih rekan-rekan nih? Sama ini nih. Tabel gaji bentuk tabelnya apa nih? Yuk, silakan. belum pernah bikin Pak, Ya, belum pernah bikin. belum pernah bikin. Oke, kita coba ya. Jadi
bentuk tabel seperti ini tabelnya bentuknya adalah horizontal, ya. Tabel seperti ini dia vertikal. Dari mana taunya? Oke, kita tahunya dari mana? Dari sini, ya, dari sini. Judul, ya, judul atau header lah. Headernya ini membentuk seperti ini. Jadi ngebentuknya itu adalah dia ngebaris. Tapi kalau misalnya vertikal, dia bentuknya kolom, gitu ya. Oke, maka ketika kita akan mengisi apa namanya? Akan mengisi bagian ini, maka kita akan gunakan gaji pokok itu ada di tabel apa itu? Berarti kan ada di sini ya. Ada di tabel gaji ya, gitu. Berarti kita akan menggunakan pakai fungsinya namanya lookup. Nah, lookup itu ada dua, ada yang namanya VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya, kalau HLOOKUP berarti bentuk tabelnya adalah horizontal. Kalau VLOOKUP bentuk tabelnya adalah vertikal. Dah, dengan baik-baik ya. Oke. Kalau kita lihat di sini gaji pokok itu berarti kapok ya. Ini berarti kalau kita lihat ada di tabel gaji. Tabel gaji bentuknya adalah horizontal. Maka kita gunakan pakai fungsi apa nih? HLOOKUP. Setiap penggunaan rumus di Excel itu selalu diawali dengan kata apa? Apa namanya? Sama dengan, gitu ya. Oke, selanjutnya kita isi ya sini HLOOKUP gitu ya. HLOOKUP. Gitu ya, HLOOKUP ya. Oke. Apa yang kita cari di sini, gitu ya? Yang menjadi lookup value-nya apa di sini, ya? Maka lookup value-nya berdasarkan data tabel yang ada di sini adalah jabatan, gitu ya. Kita klik salah jabatan, ya. Oke, selanjutnya diikuti dengan tanda baca. Nah, tanda bacanya di sini apa? Kalau kita di sini titik koma, ya. Tapi tidak harus titik koma nih. Bisa jadi nanti di laptop rekan-rekan itu ada bentuk koma atau titik koma. Dilihat di sini ya. Setelah lookup value itu apa bentuknya tuh? Titik koma apa koma? Gitu ya. Kalau saya error terus ya kenapa? Tadi cek apakah bentuknya titik koma atau koma. Nah, di sini saya itu ada apa mintanya adalah titik koma. Maka sini titik koma. Oke. Maka selanjutnya di sini adalah minta tabel array-nya. Tabel array-nya apa yang diminta? Kan yang diminta itu adalah gaji pokok. Maka kita gunakan di sini ya, tabel array-nya di sini. Nah, kita blok semuanya tuh. Ya. Kita blok ya. Kemudian diikut lagi tata apa titik koma ya. Koma. Oke. Nah, lihat sini raw indeksnya. Nah, ini baris indeksnya baris keberapa nih? Gaji pokok tuh. Kalau kita lihat, ini kan baris pertama, baris kedua. Berarti gaji pokok ada di baris kedua. Gitu ya. Titik koma lagi ya. Di sini ya, supaya tidak ada muncul kesalahan atau muncul nilai lain, maka kita kasih dia angka 0. 0 itu arti kosong. Artinya ketika nanti ada ada logika yang lain, maka dia akan mengikuti sesuai dengan angka yang ada di sini. Gitu ya. Kita kasih di sini ada 0. Gitu ya. Oke. Kita enter. Benar nggak? Start itu 1 juta. Nanti di sini tinggal kita ini aja. Nah, ada error ya? Ada error nih. Ya. Nah, error kita benerin nih. Kenapa error tuh? Oke. Kenapa? Karena di sini ya, itu ada tabel yang tidak kita kunci. Ya. Tabel itu ada tabel ini ya. Dari H11 sampai dengan K12 ya. Gitu. Supaya pembacaan dari si tabel itu dia tidak berubah, maka kita kasih dia dolar. Namanya sel absolut namanya. Ya, jadi setiap di depan ini kita kasih dolar nih. Dolar ya. Di sini dolar gitu ya. Kemudian di sini depan lagi, di depannya K itu dolar ya. Kemudian di depannya 12 itu dolar. Enter ya. Kemudian kita coba. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yuk, silakan Pusing, tanya. Pak. Hah? Pusing juga ya, Pak, Excel mah, Pak. Oh, jangan pusing. Makanya kesempatan hari ini, ayo. Ayo. Apa yang dipusingkan? Ayo, apa yang dipusingkan? Ngafalin rumusnya, Pak. Jangan rumus jangan dihafalin, nggak boleh. Kalau rumus dihafalin nanti bingung.
Kan ya, biar nggak lupa, Pak. ya. Oke. Yang pertama adalah kita memahami dulu nih, ya, memahami dia tuh mintanya apa gitu ya. Jadi di dalam soal ini kita hanya menggunakan pakai apa nih sini? Ada nanti kita menggunakan pakai sum if, sama VLOOKUP aja tuh, sama itu doang, penjumlahan sum, gitu ya. Ingat ya rekan-rekan ya, rumus tidak boleh dihafalin. Kenapa? Karena rumus itu banyak, ya, rumus itu banyak, ya. Karena rumus itu banyak, jadi kita nggak mungkin dihafalin tuh. Oke, ya. Ada lagi pertanyaannya? Mau diulangi lagi nggak? Cukup? Mau nggak mau. Diulangi apa mau dilanjut? Diulang sekali lagi, Pak. Saya lagi ya, ini saya hapus nih. Ya, diperhatikan baik-baik ini. Ya, tenang aja, nanti ini juga rekamannya saya share kok. Jadi rekan-rekan bisa ngulang nanti. Ya, saya ulangi lagi. Kita akan mengisi gaji pokok nih. Bagaimana cara mengisi gaji pokok? Gaji pokok kita lihat sini, ada tabel bantu. Namanya tabel gaji dan tabel tunjangan. Gitu ya. Untuk gaji pokok, ya kita lihat dia ada di tabel bantu mana nih? Oh, ternyata ada di Gapok. Gapok itu gaji pokok ya. Seperti itu. Tunjangan itu ada di tabel tunjangan. Bentuk tabelnya kalau yang gapok itu dia horizontal. Apa ciri-cirinya? Bentuk apa judul dari eh, keterangan tersebut ada bentuk seperti ini baris. Ini ya. Kan baris ya. Ini baris, baris. Nah, kalau bentuknya dia apa vertikal judulnya seperti ini. Ya, bentuknya kolom ya, kolom. Ini ke bawah seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau kita akan mengisi gaji pokok, maka kita gunakan sini sama dengan ya H lookup ya. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini baru ketika dari HL ya, kalau sudah ketemu muncul seperti ini, ya muncul seperti ini, langsung aja diklik tab. Di keyboard tuh ada tab ya. Oke, kita lihat di sini. Di sini apa yang menjadi lookup value-nya, apa yang menjadi dasar atau referensinya gaji pokok itu untuk untuk memunculkan nilai ya. Di sini kan yang dipakai hanya jabatan ya. Kita klik di sini adalah jabatan. Berarti lookup value-nya adalah kolom jabatan. Kolom jabatan ya, kemudian titik koma, tabel array-nya mana, gaji pokok ada di mana, ada di sini ya, kita blok ya, kemudian titik koma lagi ya, gaji pokok itu ada di baris berapa? Satu, dua, berarti ada di baris dua ya, kemudian true-nya itu kita kasih approximate-nya, exact-nya kita kasih dia nol supaya tidak berubah. Oke, kemudian ini supaya tidak berubah ya hasilnya itu ya kita kasih dia dolar ya, dolar, dolar, dolar ya. Oke. Lanjut sekarang isi tunjangan. Kalau tadi kita mau pakai huruf fungsi lookup tunjangan, berarti kita pakai apa nih, v lookup gitu ya. Ya kita isi ya sini ya, v lookup gitu ya, kita isi v lookup ya. Apa yang menjadi pertanyaan di sini, lookup value-nya, kembali lagi ya sini jabatan ya, jabatan ya, titik koma, tabel array-nya mana, ini kan ya, tabel array-nya itu kita blok semuanya. Jadi ketika rekan kamu ngeblok itu dari judulnya ya, dari judul ini ya, judul ini nih, semua 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 untuk tabel ini kita blok ya, titik koma ya. Lihat tunjangan itu ada di kolom berapa, ini kan kolom ya. Kalau tadi halok itu bentuknya raw, kalau sekarang ya tunjangan ya bentuknya dia vertikal ya. Vertikal itu berarti kolom ya. Di kolom berapa nih? Ini kolom satu, kolom dua. Berarti apa? Kolom dua ya. Kolom dua, titik koma, dia kasih nol. Udah, itu doang. Gitu. Ya, saya kasih dolar lagi di sini. Kasih dolar, ya, kasih dolar, ya, kemudian kasih di dolar. Ini ya. Nah, gitu ya. Oke. Gaji bersih.
Nah, berarti kan tadi gaji bersih apa? Gaji pokok ditambah tunjangan. Kan gitu ya. Berarti apa? Sum, gitu ya. Sum disorot, kemudian tinggal di gampang nggak? Gampang ya. Oke. Ada lagi di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, saya Pak, maaf, mohon izin ya. tanya. Tadi kan di rumus gaji pokok ataupun tunjangan tuh di akhirnya ada angka 0 itu hanya pelengkap aja atau emang harus dikasih 0, Pak? Wajib ya. Kenapa kasih 0 itu supaya dia tidak muncul lagi angka selain angka yang ada di tabel ya, atau dia tidak akan muncul lagi data selain data yang ada di tabel gitu ya. Kalau misalnya kita isi 1, berarti ada kemungkinan ada selain peluang angka yang lain di luar tabel yang ada. Kalau kasih 0 tadi dia tidak akan muncul lagi. Atau kalau misalnya nggak dikasih sama sekali, error gitu. Ya, itu rumus mutlaknya begitu. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Makasih, Pak. Oke. Oke, sekarang coba kita hitung ya jumlah orang ya. Ya, jumlah orang yang dia staff ya. Oke. Ada berapa tuh kira-kira staff itu? Staff itu ada berapa kira-kira? Kalau kita lihat di sini ada berapa ya rekan-rekan nih? Yuk, ada berapa? Ada 6, Pak. Ada Ada 6. 6. 6 ya. Oke, ada 6. Nah, ternyata ya ada 6 itu berarti logika kita kayak apa nih kira-kira? Bentuknya apa nih? Sum if atau apa nih? Atau count if? Jumlah orang itu. Count, begitu hitung ya, count if ya, kita pakai rumus count if dulu ya. Count if ya. Kan berdasarkan ini ya. Ya kita blok sini. Gitu ya. Ranking itu ya. Titik koma. Apa kriterianya tuh? Kriterianya adalah ya, karena kita di sini menggunakan apa? Di sini bentuknya teks ya, karakter ya, maka menggunakan pakai jangan lupa ketik 2 ya. Sini namanya staff. Gitu ya. 6 ya. Gitu. Atau boleh nggak kalau misalnya kita seperti ini? Supaya mudah nih. Ya, saya ambil aja sini. Ya, gitu. Kan ranknya udah dihitung nih, ya. Kita ambil di sini. Nah, boleh nggak seperti itu? Boleh, sama aja ya. Nah, ini kan muncul seperti ini nih. Nah, itu tentang manajer. Manajer ada berapa nih? 3 ya. Nah, manajer ini harusnya dirubah nih. Jangan D6. Harusnya apa nih? Nih, manajer. Oh, error. Oke, sama dengan count if. Tadi ya. Manajer. Ya. Direktur. Count if. Direktur. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ada permintaan nih. Ya. Gaji bersih. Ya. Berapa total gaji bersih staf? Berarti kalau kita lihat di sini kan gaji bersih begini ya. Gitu ya. 13 gitu ya, ini saya tandain deh. Gitu ya. Nah, ini ada nih. Nah, ini bagaimana cara pakai rumus apa nih kita nih? Kalau tadi ini untuk menghitung satu ini pakai count if, yang ini pakai apa nih kira-kira nih untuk menghitung total gaji bersih nih? Ya, kan nggak mungkin kita satu-satu ya, gitu. Nah, kita guna apa nih? Ya, sum if, ya sum if gitu ya. Gunakan sum if dulu, gitu ya. Kemudian setelah itu kita blok sini ringnya. Ringnya adalah staf ya, staf, ya.
Kemudian kriterianya apa yang kita cari? Yang kita cari itu adalah staf ya. Kita di sini adalah staf. Staf ya, titik koma. Mana yang kita hitung? Gaji bersih, gitu ya. Gaji bersih ya. Dan kita gitu ya. Nah, sekarang manajer bagaimana? Apa manajer? Sama ya, sum if ya, kurung buka ya. Ranknya mana? Jabatan ya. Di blok jabatan ya. Titik koma. Apa kriteria yang diminta? Manajer. Klik manajer. Titik koma. Sum ranknya apa? Gaji bersih. Totalnya berapa sini? Kita hitung ya. Direktur sama itu tadi ya. Sum if ya, kurung buka ya. Ini blok. Kemudian apa dia kriterianya? Direktur, titik koma, ya. Summary-nya apa? Gaji bersih. Selesai. Gampang ya? Oh, gampang sekali nih. Ya, aman ya? Aman, Mbak. Enak tuh. Kunci jawabannya udah dibuka nih. Ya kan? Kalau sampai nggak bisa, wah kebangetan gitu. Ya, oke. Berarti tugas pertama selesai ya. Nanti di sini disimpan file, ya, save as, sama tadi. Masuk ke dalam folder ya. Foldernya apa tadi kita tuh? Ini ya. Namanya apa di sini? Saya tadi misalnya tadi namanya Bejo, apa data gaji ya, data gaji karyawan. Sini Bejo Siman ya, diklik save. Nah, kalau yang ini kan permintaannya itu dia hanya bentuknya apa tuh? Ya, permintaannya tuh. Excel aja tak, Pak? Iya. Ya, kenapa? Karena nanti ketika kita cek itu harus bentuknya Excel. Karena kelihatan tuh rumusnya tuh. Pakai rumus apa enggak kelihatan nanti tuh. Contoh ya, kita buka di sini. Add to create ya. Masukkan file ya. Terus kita cari sini nih ya. Tune in. Nah, kalau kita cek nanti di sini ya, ketika nanti dibuka di Excel, apa di spreadsheet akan kelihatan tuh. Jadi apa akan ketahuan tuh kadang-kadang pakai pakai rumus apa pakai manual gitu. Kalau pakai manual nanti salah itu. Lihat di sini ya. Tuh, ada rumusnya. Ada rumusnya. Ada rumusnya. Ini juga ada rumusnya. Ini juga ada rumusnya. Gitu ya. Jadi kalau saya nanti rekan-rekan pakai manual aja lah nggak kelihatan. Nanti kelihatan makanya apa? Kalau Excel itu dimintanya itu. Clear ya? Oke. Clear, Pak. Clear. Aman berarti ya. Aman lah. Aman. Oke, berarti soal kedua selesai. Ya, tinggal yang ketiga presentasi. Presentasi mau cetek lah ya gitu. Gitu. Presentasi cetek. Ya, presentasi saya nggak perlu jelaskan. Saya yakin rekan-rekan bisa lah. Ini bebas ya rekan-rekan. Ya, mau buatnya pakai Canva, mau pakai PPT boleh. Tetapi kan nanti yang di-upload itu bentuk ekstensinya adalah apa namanya PPT, gitu ya. Oke. Nanti berarti untuk PowerPoint ya dibikin kan sini buatlah 5 slide presentasi dengan tema sosialisasi sertifikasi BNSP. Jadi temanya itu tidak boleh keluar dari itu ya. Slide pertama itu tentang pembukaan, ngebuka tuh. Jadi profilnya dulu atau misalnya logonya dulu apa gitu ya, nama lembaganya apa. Kemudian perkenalkan diri siapa yang akan mempresentasikan. Kemudian ketiga itu tentang apa itu sertifikasinya, manfaatnya dan penutup. Selesai. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Gampang banget nih. Bapak, maaf yang PPT itu berarti untuk materinya dari situ semua, tak, Pak? Atau Iya, dari kita sendiri? enggak. Pokoknya semua dari situ.
Tapi isinya itu Tadi silakan dikembangkan. lampirannya ada sebelah mana, Pak? Ya? Lampiran Oh, nggak materi ada. yang buat Nggak ada. PPT-nya tadi. Nggak ada. Oh, nggak Heeh. ada. Jadi Tapi topiknya nanti disiapin gitu, Pak. sama Anda dikembangkan. Topiknya itu salah satu adalah pembukaan. Ya silakan kalau bisa bikin pembukaan itu kayak gimana gitu ya. Terima Gitu ya. kasih, Pak. Oke. Gampang ya? Oke. Ada Oh, pertanyaan ada di sini? izin. Kalau dokumen asesmen sudah dicetak semuanya? Bapak Sudah 80 Pak, lembar, bener, Pak? Betul? empat Betul, puluh betul Iya, 80 lembar ya? 40 lembar kan? Antara 80 berapa saya nggak hafal itu. 40 Pak. delap 40 tah. Aku print 80 Empat, lembar. Ya pokoknya semua satu hari file, saya 40 cetak ya, tuh 40 40. Pak. pokoknya satu file PDF aja gitu ya. Tuh. Nah, tapi jangan diisi dulu ya. Jangan Hmm. diisi dulu. Nah, besok berarti rekan-rekan itu wajib bawa tuh yang masih kosong, kemudian nanti ijazah, kemudian KTP, KTP foto, sama foto. ya, gitu. Besok diusahakan jam 9 sudah standby semuanya, gitu ya. Jadi Ya, Pak. silakan untuk yang hari ini Google Classroom-nya setelah selesai kita tutup hari ini, langsung rekan-rekan bisa langsung mengerjakan, gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan nggak? Izin ini, Pak. Itu Pak, lanjutan daripada PT tadi kan di poin kedua ada perintah apa itu? Nah, iya. Ada perintah menggunakan apa itu yang PPT Pak? Iya, ada perintah tadi, Pak, Oh, suruh dikasih efek mob apa-apa gitu, Pak. Oh iya, efek, dikasih efeknya efek. bebas nih Iya. nanti nggak harus mob karena setiap laptop tuh berbeda beda-beda ya office-nya tuh. Kalau misalnya di laptop Anda Bapak Ibu tidak ada mobnya, pakai efek yang lain. Efek Tidak harus mob. transisi itu yang jalan atau gimana itu? Iya, efek ya. Gitu. Jadi kan efek itu contoh gini, saya buka. Saya buka dulu. PowerPoint. Berarti nanti bentuknya PPT ya, Pak, bukan PDF ya, Pak? Bukan, bukan PPT ya. Jadi nanti kalau misalnya di laptop Anda di Office-nya nggak ada tuh apa namanya efek mob, ada efek lain ya silakan pakai aja yang lain. Itu yang penting si slide ini dia ada efeknya tuh transisinya gitu ya. Tapi bikinnya bebas lewat Canva atau PPT, Pak. Bebas, bebas ya. Nggak Kalau harus di PPT berarti ya, di Pak. Canva ada efek yang lain silakan gitu gitu ya. Nah kalau misalnya di Excel apa di PowerPoint itu di sini ada efek ini mob ya silakan. Ini kan ada ya sini ya. Ini ada nih. Tapi kalau misalnya nggak ada ya pakai yang lain gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, cukup Pak. Cukup Punten ya? untuk dress code besok itu berarti yang disamain jas alma maternya aja, Pak. Nggak pakai Ya, baju putih atau apa. bebas. Yang penting rapi, sopan. Ya, kalau mau pakai apa, sebaiknya pakai jas ya supaya apa kompak ya, seperti itu. Oke, nah pastikan eh, saya nggak tahu nanti di kampus itu ada nggak asistennya, tapi kalau misalnya nggak ada, pastikan rekan-rekan siapkan ya kuotanya lah seperti itu, supaya pada saat di penguploadan tugasnya itu nggak ada kendala. Oke, gitu Bapak ya. izin Ya, bertanya, Bapak. ya, Terkait untuk dari email tuh Pak, kan aku kan Google Drive-nya kan penuh ya Pak. Nah, belum dibersihin. Nah, itu kalau misalkan pakai emailnya saudara boleh nggak sih Pak? email saudara, ya dihapus aja Mbak, melepas email saudara. Soalnya banyak banget Bapak masih profil itunya tuh Pak. Biasanya tuh yang penuh itu karena foto Mbak, foto atau video. Diusahakan pakai email sendiri ya, Baik Bapak. ya, gitu Terima ya. kasih. Oke, ada lagi? Itu apa email yang sudah dimasukkan ke dalam WA group tuh udah sesuai ya? Jangan sampai salah ya. Sudah Sudah Pak. Gitu Pak. ya. Oke. Berarti setelah ini harus saya masukkan tuh, gitu ya. Baik, jika tidak ada lagi ya, kita cukupkan ya. Terima Siap. kasih pada kesempatan kita pada siang pagi ini menjelang siang ini ya.
Mudah-mudahan rekan-rekan diberikan kemudahan di dalam mengerjakannya, ya, dan kelancaran. Besok kita akan ketemu ya untuk assessment selanjutnya. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam hitungan ketiga semuanya